Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah izinkan silaturahmi, dan semoga ini bisa menjadi salah satu kebaikan untuk kita bisa kembali berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketaatan kita sama Allah itu tergambar dengan semakin hormatnya seorang istri kepada suami dan semakin hebatnya seorang suami untuk membahagiakan istri. Seorang anak semakin taat kepada orang tuanya, masyarakat umum lebih luas itu berinteraksi sosial dengan kualitas yang indah dan baik. Saya tadi pagi posting video di Instagram saya. Alhamdulillah sudah hampir tembus 20.000 viewers. Nasihatnya sebetulnya sederhana, ada dua. Yang satu sudah hampir 20.000, yang satu kurang lebih sekitar 10.000. Yang satu, Pak, saya bilang, kalau suami melakukan kesalahan dan istri tahu kemaksiatan yang dilakukan sama suami, apapun itu, jangan serta-merta nyalahin istri. Kalau istri marah, istri kecewa, ya, jangan serta-merta nyalahin istri. Kenapa? Karena istri bisa tahu itu karena Allah yang ngasih tahu. Kenapa? Karena ketika seorang suami bermaksiat, dia sedang berteman dengan syaitan, sedangkan istri yang dizolimi sedang berteman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata banyak yang komentar, para ibu-ibu mention selebritis yang kemarin lagi viral karena menjadi pelaku selingkuh. Kan kaget saya. Padahal nasihatnya buat para suami, nah yang datang malah ibu-ibu mau jadi pelakor. Itu juga viral lagi, Pak. Padahal saya bikin postingan video itu nggak ada tendensi kepada siapapun. Karena apa? Karena saya tahu yang namanya perselingkuhan itu umum terjadi di lingkungan masyarakat. Makin banyak perselingkuhan, tinggal tunggu waktunya. Itu tempat akan rusak. Itu tempat akan rusak. Kenapa? Karena makin banyak kemaksiatan. Alhamdulillah, kampung kita ada masjid yang besar, ada taklimnya, ada pengawasannya, mungkin ada belajar Quran dan lain sebagainya. Insya Allah masih dijauhkan dari bala sama Allah Subhanahu wa taala. Postingan yang kedua, seorang wanita itu adalah rasa malunya. Dan salah satu bentuk rasa malu seorang perempuan itu adalah nggak mau diajak ngobrol sama suami orang. Itu malu namanya. Gitu. Akhirnya itu juga sama, Pak, rame. Dan nyebut nama orang-orang yang menjadi pelakor di Indonesia. Nauzubillah min zalik. Saya bikin postingan seperti itu sebetulnya tujuannya untuk edukasi. Cuman masyarakat kita kadang kebablasan. Makanya kalau ada yang ngebongkar aib seseorang, saya balasnya itu dengan doa. Satu, doa untuk orang yang bermaksiat. Yang kedua, doa untuk orang yang komentar di situ. Kenapa? Dia nggak sadar ketika kita ngebuka aib orang lain, saat itu kita terjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjaminkan surga, tapi tidak kepada orang-orang yang suka mencela. Ibu tahu mencela? Tahu? Nago goreng, batur. Ngomongin orang, jelek-jelekin orang, itu mencela. Dan orang yang suka ngomongin ya tidak lebih baik daripada orang yang sedang dicela. Kenapa?
Karena kalau kita nggak goreng batur Bapak, artinya saat itu kita sedang membuka aib diri kita bahwa kita juga sama gorengna. Iya kan? Karena apa? Punten. Ini kan air kalau dituangin yang keluar jernih. Kenapa? Karena dalamnya jernih. Kalau ada air yang dituanginnya hitam, berarti dalamnya kopi. Terus kan nggak mungkin isinya kopi begitu dituang jadi jernih atau keluar susu. Dan mau mungkin sama Pak. Kalau ada orang yang hobinya ngejelek-jelekin orang, ngomongin orang, memfitnah orang, mencela orang, berarti itu menggambarkan dia juga sama seperti itu buruknya. Kenapa begitu? Salah satu hak ketika kita bersaudara, ini saya tahu, namanya lingkungan bermasyarakat, ya kadang bergesekan, ya betul kan? Namanya bertetangga, ya kan? Kadang ayah, gitu masalah nu hadir antara kita sama tetangga kita. Allah mengatakan begini, Bapak, sebelum kita ngebahas lebih dalam, Allah bilang sama kita begini, innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa yang disoroti sama Allah mukmin? Berarti yang beriman, berarti seorang muslim. Siapa? Kita, saya, Ridho Febri, Bapak, Ibu semuanya, kita bersaudara karena punya Allah yang kita sembah sama, yang jadi teladan kita Nabi Muhammad SAW juga sama, kitab Al-Quran yang sering kita awas juga sama. Kita saudaraan itu bukan karena sama-sama Muhammadiyah, sama-sama NU, sama-sama Persis, sanes. Salah kalau persepsinya begitu. Kita bersaudara karena sesama muslim. Itu ayatnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu dulu. Jadi bersaudara bukan hanya karena sedarah, Pak. Tapi karena sesama muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya saudara berarti ada kewajiban kita yang harus kita tunaikan yang merupakan hak dari saudara kita. Apa aja? Satu, nggak boleh saling mengolok-olok. Kedua, nggak boleh saling mencela, mencaci maki. Yang ketiga, nggak boleh saling berprasangka. Nah, tiga-tiganya ini itu nggak ada yang bagus. Contoh, Ibu, wih kabumi, Bapak, kenapa sih Ibu teh teriak-teriak di dalam rumah? Bapak teh baru selesai sholat, kata suaminya. Aduh Pak, ya ampun, astagfirullah, tetangga sebelah kita, ya, nggak jauh dari sini, itu si Ibu Eta, renovasi rumahnya can beres, tapi tos gentos mobil. Apa kata suaminya? Ah, paling gak nyicil. Tekengin gitu teh. Insya Allah nggak ada ya. Di luaran sana banyak. Insya Allah nggak ada ya. Di luaran sana banyak Pak. Padahal suaminya baru selesai sholat, tapi kasamber ngikut apa? Julitan, celaan, gibahan, juga caci makian, merendahkan yang dilakukan sama istrinya. Ada nggak orang-orang yang sholat, nutup aurat ibu-ibu, bapak-bapaknya ke masjid, tapi masih suka ngomongin orang? Seur, leres ibu. Sok panaosan, malam Jumaah na yasinan, gitunya, solawatan, tapi masih kena sok ngomongin orang. Pertanyaannya, apa yang salah? Bukan sholatnya, bukan menutup auratnya, bukan bapak-bapak ke masjidnya, bukan. Yang salah adalah diri kita tidak memahami cara sholat yang benar. Sholat di masjid berjamaah dapat pahalanya, tapi nggak merubah apapun. Jadi dari sholat yang kita lakukan tidak mengundang keberkahan Allah, sehingga tidak ada perubahan dalam hidup kita. Contoh, bapak-bapak yang kerja, ya, ada yang berjenggot gitu kan, ada yang sudah mulai hijrah, sudah mulai ngaji, ya kan, kemudian sholatnya berjamaah di masjid di sini. Kalau sampai curang dan culas ketika bekerja, ya, maka rezeki yang dibawa pulang ke rumah syubhat, cenderung haram. Oh, ngeri. Ngeri itu. Makanya Bapak,
Kalau istri susah dinasehatin, anak-anak gak mau belajar dan gak mau dikasih tahu, rumah tangga sering bergesekan sama pasangan, sama istri, gampang kok. Gak usah nyalahin istri dulu. Cek dulu rezeki harta yang kita bawa pulang ke rumah, halal dan toyib atau enggak. Karena itu fundamental. Ibu juga sama. Gaji suami 10 juta, tiba-tiba suami pulang ke rumah bawa uang sekresek 500 juta. Kade, jangan happy. Alhamdulillah ya Allah, tiasa meser mobil. Itu suami istri keluarga Abu Lahab. Kenapa? Karena lupa bersyukur kepada Allah. Yang terjadi adalah kufur nikmat. Padahal nggak jelas itu uangnya dari mana. Introspeksinya di situ, Pak. Sederhana pokoknya. Kita sebagai laki-laki nih, makanya ibu mah gampang masuk surga. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sholat taat kepada suami, jaga kehormatan, gampil. Jaga yang 5 waktunya, tekedah seueur sholat malam, tasawiyos dah. Yang penting sholat 5 waktunya dijaga dengan penuh kesadaran. Walaupun sholat tahajudnya bolong-bolong, tasawiyos. Sholat duhanya masih tacan tiasa istiqomah, tasawiyos. Yang penting sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Terus apa? Taat kepada suami tanpa tapi dan menjaga kehormatan suami. Gampil masuk surga. Nah, 8 pintu surga manggil nama kita. Bapak-bapak yang susah. Setelah dihisab sholatnya, kan itu amalan hablumin Allah pertama yang dihisab sama Allah. Lalu yang dihisab berikutnya apa? Ketika kita berdiri dipanggil istri kita. Apa yang ditanya sama Allah? Hei Ridho, kamu punya istri kamu diajarin nggak nilai-nilai agama? Diajarin nggak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya? Diajarin nggak gimana cara menjadi istri yang solihah? Istri kamu diajarin nggak untuk menutup aurat dan lain sebagainya? Yang jawab bukan kita, Pak. Istri yang jawab. Ya Allah, suami saya selalu kerja cari uang, cari cuan, sampai lupa ngedidik saya sebagai seorang istri. Bahkan anak saya juga nggak pernah dididik oleh bapaknya, kecuali kalau lagi salah diomelin sama bapaknya. Ayah gitu. Hati-hati, Pak. Itu belum selesai. Ditanya lagi, dari mana kamu dapat harta? Kemana harta itu kamu habiskan? Nah, biasanya, makanya ada istilah begini, Pak. Uang setan dimakan jin. Atau uang jin dimakan setan. Lihat, orang-orang yang curang ketika mengambil harta, rata-rata penggunaannya untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Di kota besar, ya, contoh, pelaku-pelaku kemaksiatan di tempat kerja, ya, markup anggaran, korupsi, dan lain sebagainya. Lihat, rata-rata, nggak semuanya, tapi banyak yang punya selingkuhan. Dibeliin apartemen, dikasih mobil, betul? Karena apa? Karena uangnya nggak berkah. Ngeri ya, Bu? Padahal cuma perkara uang. Yang akhirnya apa? Kita ngerasa capek dan lelah. Capek jadi abdinya dunia, capek istrinya. Ngerasa apa? Ngerasa terzolimi berulang kali. Betul kan? Itu yang sering dirasain banyak perempuan di luaran. Insya Allah, saya berbaik sangka, di sini masyarakatnya semuanya soleh dan solehah. Di luaran sana, Pak, aduh Masya Allah, sedih ngelihatnya. Masalahnya, yang ngelakuin kemaksiatan Muslim. Yang ngelakuin kemaksiatan Muslim. Kan itu yang bikin saya sedih. Berarti, selama ini kita sebagai seorang Muslim, hanya status agama doang yang nempel di badan kita. Tapi kita nggak mau sungguh-sungguh beramal soleh dan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Akhirnya apa? Capek dengan urusan dunia, nggak habis-habisnya. Para suami gelap ketemu gelap. Ngapain? Ngejar dunia. Katanya buat anak dan istri. Tapi faktanya apa yang terjadi? Istri di rumah selalu
dicuekin, anak-anak di rumah Tara ditemenin untuk belajar. Pertanyaan saya, kalau gitu untuk keluarga yang mana? Kan itu, keluarga yang mana kita melakukan semua kebaikan itu? Nah, ini jadi pelajaran Ibu, Bapak, untuk kita memperbaiki cara berpikir kita. Jangan sampai kita capek lelah ngurusin dunia, tapi lupa apa yang menjadi tugas utama kita sebagai seorang hamba di bumi ini. Saya mohon izin, sambil berdiri, cek. Saya mau tanya, apa tugas kita di bumi? Hah? Satu, Quran surat ke-56, surat Az-Zariyat ayat 56, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah, itu udah pasti. Yang kedua, Quran surat kedua ayat ke-30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi wakil Allah. Apa? Berinteraksi dengan sesama manusia. Dua tugasnya. Kenapa kita harus beribadah sama Allah, terus berinteraksi sesama manusia? Kenapa? Untuk cari yang namanya pahala. Pahala ini gunanya untuk apa? Dapat cinta dan ridho Allah. Kenapa begitu? Karena syarat masuk surga, satu, iman, dan dua, amal soleh. Amal soleh berarti dapatnya pahala. Kalau dapat pahala, Allah senang, Allah sayang sama kita. Jangankan yang nggak minta, jangankan yang minta, yang nggak minta aja pasti dikasih sama Allah. Itu baiknya Allah sama kita, Pak. Nah, dari sini jadi pelajaran. Pertanyaan saya, apakah selama kita ngejalanin hidup betul-betul pahala yang kita cari, atau kayak bapak-bapak bekerja yang dicari cuma uang, misalkan? Betul, Pak, nggak salah. Tapi yang akhirnya kita dapat kalau orientasinya uang adalah capek. Ibu sebagai seorang istri nyenengin suami biar suami makin sayang sama kita, atau taatnya ibu sebagai istri kepada suami itu karena sadar itu perintah Allah. Itu beda. Kalau taat sama suami cuman karena biar suaminya seneng sama kita, makin sayang sama kita, maka nanti ketika ibu taat sama suami tapi suaminya nggak sayang sama ibu, kecewa. Betul kan? Tapi kalau kita sebagai seorang istri taat sama suami itu karena sadar itu perintah dari Allah, nah itu yang nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena perempuan punya musuh utama yang namanya perasaan. Betul kan? Perasaan ini yang kadang sering rasa benar, Ibu. Yang akhirnya apa? Ibu sebagai seorang istri sering rasa capek. Kenapa capek? Nggak pernah diajak ngobrol sama suami. Suami ketika diajak ngobrol, aku mamah we. Capek sendiri kan? Padahal buat kebutuhan anak-anak misalkan, buat kebutuhan kehidupan rumah tangga, kita ke depannya capek, lelah. Nah dari sini, Bapak juga sama. Cuman dapat capek fisik, rugi. Padahal bekerja itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Quran surat At-Taubah ayat 105. I'malu, bekerjalah kalian. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa dampak kebaikan yang kita terima ketika kita bekerja? Tentu gaji bulanan akan kita dapat. Nah, masalahnya kalau kerjanya nggak jujur, maka gaji yang kita dapat itu jauh dari keberkahan, Pak. Jauh dari keberkahan. Hati-hati, misalkan kita dapat tugas di lapangan, ya, tugas di lapangan. Maka lakukan tugas itu semaksimal mungkin. Jangan sampai kita masih di rumah tapi ngomongnya di lapangan. Itu yang nggak boleh. Berarti bohong.
Capek Pak dapetnya. Begitu dipotong gajinya, ngomel-ngomel misalkan gitu. Ketika misalkan bisnisnya nggak berjalan sebagaimana mestinya, cek dulu. Cek apa yang dicek? Saya berbisnis untuk siapa? Saya berbisnis untuk siapa? Jadi, ibu, bapak, sungguh yang kedua, bersikap jujur kepada orang-orang di sekitar kita. Cuman itu doang Allah mintanya. Jujur dalam artian apa? Nggak zolim sama orang lain, nggak nyakitin siapapun, nggak berbuat buruk kepada orang-orang di sana. Kemudian apa? Nggak nyakitin hati orang, nggak ngelukain hati orang, nggak bikin orang lain kecewa. Dah hese Ustadz, bukan hese. Kitanya yang nggak mau sungguh-sungguh. Terus alasannya gimana? Dabi mah kieu. Itu ya, dabi mah kieu, salah. Kalau ternyata kesalahan yang kita lakukan sama orang lain akhirnya menyakiti orang, terus kita jawab, dabi mah kieu, salah. Berarti kita nggak sadar kalau ada yang salah dalam diri kita. Allah itu menciptakan kita dengan kebaikan yang banyak. Salah satunya apa? Salah satu dalilnya begini. Walaqad karamna bani Adam. Kata Allah, aku sudah muliakan dalam penciptaan anak cucu Adam. Contoh konkretnya gimana Ustaz? Berarti mulut kita sudah diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan. Maka mulut ini bukan dipakai untuk ngomongin orang, bukan ngejelek-jelekin orang, tapi mulut yang mulia ini biar makin bertambah kemuliaannya. Tapi dipakai untuk baca Quran dan baca hal-hal yang baik lainnya. Tangan, ibu, punten. Kadang kalau lagi sebel, kesel sama orang, ya kita ngetik kalimat di WA, di Instagram, media sosial yang lainnya, ya kan? Padahal belum tentu kebenarannya, langsung kita share ke orang lain. Apa yang terjadi? Padahal tangan yang kita pakai buat ngetik ini adalah tangan yang sama yang kita pakai untuk tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan jari ini juga yang dipakai untuk nunjuk setiap huruf dan ayat serta bacaan dalam Quran. Leres? Nah, makanya punten. Kenapa banyak dari doa kita yang belum diijabah sama Allah? Karena bisa jadi Bapak, Ibu kita berdoa pakai mulut yang sanggup hanya ibadah sama Allah. Pernah Bu, Bapak, ada seorang yang meninggal. Dibilang sama sahabat begini, ya Rasulullah, dia ahli tahajud, ahli sedekah, pasti tempatnya di dalam surga. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Tempatnya bukan di surga, tapi di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget sahabat yang lain. Karena tahu level orang ini, itu ibadahnya Masya Allah. Kenapa orang ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan datang nanti dari umatku mereka yang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala sholawat, pahala ngaos Quran, pahala zikir, dan lain sebagainya. Tapi mereka jadi orang-orang yang bangkrut, muflis. Muflis. Pertanyaannya, kenapa bisa muflis ya Rasulullah? Apakah mereka nggak punya dinar dan dirham? Bukan. Mereka, pahala-pahala tadi itu dipindahkan kepada orang-orang yang dia zolimi lewat ucapan, sikap, dan perilakunya. Nah, kabayang, Ibu, Abi badetong yang selama ini kita jelek-jelekin, hade, iya. Nanti ketemu di akhirat Bapak juga sama. Sampai pada level jabatan dan kedudukan tertentu, Pak. Ternyata harus menjilat ke atas, ngikut yang di kanan, nginjek yang di kiri. Pakai ilmunya kodok. Itu zalim. Pertanyaan saya.
Sudah minta maaf sama mereka belum? Capek kita beribadah di bumi. Ibu, bapak, jujur ya, pengennya masuk surga apa neraka? Surga. Surga. Setiap hari yang kita serahin sama Allah, amal soleh atau amal salah? Yang sering kita serahin sama Allah setiap hari, banyaknya itu amal soleh apa amal salah? Ayo. Nah, malah cuma senyum-senyum doang. Katanya pengen masuk surga. Ayo kita lihat diri kita dulu. Nggak usah ngelihat orang lain. Ya. Setiap hari yang kita kirim ke Allah di langit, itu amal soleh atau amal salah? Allah, capek kita beramal di bumi, tapi mulut kita nggak pernah capek ngomongin orang. Akhirnya apa yang terjadi? Muflis kita, bangkrut kita di hadapan Allah. Contoh konkretnya, sholat 5 waktu. Berapa menit? Satu waktunya berapa menit? 10 menit lah ya. 10 menit kali 5 jadi 50 menit. Saking solehahnya masyarakat di sini, saya genapin 1 jam buat 5 waktu. 1. Tidur sehari semalam berapa jam, Ibu? Hah? 5 jam, itu paling benar. Kalau 8 jam, kebo gitu. Beneran itu. Parah bener. Pak Wahyu berapa jam? Tidur, Pak? 6 jam, 7 jam kan rata-rata? Kenapa? Karena pulang dari kerja, kan kita nggak bisa langsung tidur. Ngapain? Mau penin istri, anak ngajak ngobrol jam 9, jam 10 malam. Sedangkan subuh sekarang jam 4. Kabayang kalau 8 jam tidur jam 9, berarti subuhna kaburangan. Tabu sabraha juga genep. Parahan. Nah, maksud saya ambil garis tengahnya. Sholat 5 waktu 1 jam. Tidur 6 jam. 1 tambah 6 jadi 7. Saya percaya masyarakat Kamojang ini semuanya soleh dan solehah ahli tahajud. 11 rakaat 1 jam. Ya, habis tahajud menjelang subuh ngawas Quran sambil ngawirit sajam. Kenapa lama Ustadz? Ketiduran. Ngawiritan lebih subhanallah, subhanallah. Ras sholat duha 12 rakaat dikerjainnya 1 jam. Ibadah yang lain, makan, minum, nyemil, sehari saya tulis 2 jam. 24 jam dikurangin 12 jam, sisa 12 jam. Cik, saya mau nanya, ngapain itu? Masak, oke, masak ya, misalkan masaknya 2 jam, tapi bari WA-an, cuy, apal tuh, gitu, dosa di gitu ya. Terus apa lagi? Pengawasan biasanya sabar jam? 2 jam, ya, dari berangkat bareng sama teman, sampai pulang dari ngaos sama teman, nggak mungkin kalau nggak ngobrol sama teman. Nah, pertanyaannya, apa yang diobrolin? Orang lain. Dosa apa pahala? Dosa. Coba. Belum hal-hal maksiat yang lainnya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah Allah selalu menghukum kita saat kita berbuat kemaksiatan? Jawabannya enggak. Punten, ibu, punten pisan. Kalau kita habis ngomongin orang, si eta gitu kan. Pertanyaan saya, apakah bibir kita tiba-tiba nauzubillah min dzalik langsung dibikin sumbing sama Allah? Gak ada. Ini normal semuanya. Maka dari itu, Pak, saya sering ngelihat perempuan-perempuan yang beli lipstik gincunya mahal tapi bibirnya murahan. Terus ayo gitu. Seueur saha eta abi gitu. Abi, leres ya gitu. Capek kita. Akhirnya apa? Punten. Karena ibadahnya zong di hadapan Allah, ya.
Akhirnya apa? Ketika menghadapi ujian, dapat masalah, rudet, gak kuat dia, gak sabar. Dah Ustadz, saya juga sudah sabar, tapi juga sabar sampai kapan? Tuh, ciri orang yang gak bisa sabar itu pasti begitu. Menganggap bahwa seolah-olah sabar itu ada batasnya. Salah, Bu. Sabar kita tuh gak ada batasnya. Terus Ustadz, di mana batas sabarnya kita? Buka Quran surat ke-13. Surat, saya duduk aja ya, biar nggak ini. Surat ke-13, kasihan Pak Wahyu, nggak geser-geser kamera. Surat 13, surat Ar-Ra'd, ayat 22, 23, 24. Dari ayat 23-nya, ayat 22-nya begini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tetap bersabar dan mengharapkan ridho Allah, lalu mereka tetap bersujud kepada Allah, membayar zakat dan lain sebagainya, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Nama surganya disebut, Pak. Nama surganya surga Aden. Nama surganya surga Aden. Apa surga Aden itu? Taman. Taman di antara taman-taman surga. Ayat 24-nya, malaikat ngejajar di depan pintu. Kayak ibu-ibu mau masuk ke sini, ya. Terus ada orang yang ngejajar pakai seragam warna putih. Senyum, indah wajahnya, bilang ke kita, Bapak, Assalamualaikum bima sobartum. Hambaku, silahkan masuk menikmati semua sajian hidangan yang ada di dalam tempat ini sebagai balasan, yarhamukumullah, sebagai balasan atas semua kesabaran kamu selama ini. Itu kata malaikat. Dan masuknya bukan masuk ke masjid yang kosong begini, isinya semua kenikmatan ada. Semua kenikmatan ada. Minum-minuman keras, Pak. Kenapa di bumi dilarang? Karena Allah sudah menyediakan arak yang halal di dalam surga. Khamr. Halal. Bahkan sungainya itu mengalir di atas istana surga kita. Jadi cuma tinggal nyerok doang. Apa bahasa Sundanya, Bu? Hah? Ya rahmatullah. Jadi cuma nyentong doang kan airnya pakai gelas. Minum susu, Bapak, yang mungkin ibu yang gak pede gitu kan, enak ya kalau mandi susu, sok nanti masuk surga, berendam di sungai surga. Bodas. Iya, itu halal, Pak. Punten, Bapak, ini istri, suami istri, ibu sebagai ratu di dalam surga, tinggalnya di dalam istana. Bapak nanti bakal punya bidadari surga, tapi ibu nggak bakalan cemburu. Oh kalau gitu Ustaz, saya nggak pengen suami saya masuk surga. Kenapa? Daripada kawin lagi di surga. Salah, bukan begitu. Ini saya mau ngejelasin. Makanya ya gitu ya. Udah biarin aja suami saya di neraka, Ustaz. Kenapa? Nah kalau masuk surga nanti dia kawin sama bidadari surga. Gini, saya jelasin dulu. Ada istrinya Nabi namanya Ummu Salamah. Nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih utama? Bidadari surga atau wanita di bumi? Kata siapa? Ummu Salamah. Dijawab sama Rasulullah, yang paling utama adalah wanita di bumi asalkan dia soleha. Kenapa begitu? Karena bidadari surga kan, punten, maaf, tidak seistimewa wanita di bumi karena mereka nggak pernah sabar, ngerasain sabar. Mereka nggak ibadah. Mereka diciptakan memang untuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan para istri menahan rasa sakit, menahan rasa kecewa. Leres Ibu? Iya kan? Terzolimi, tapi masih bisa sabar. Itu jadi tiket untuk kita beli surga Allah. Makanya di hadis yang lain ada cerita, Ibu. Nanti para bidadari surga itu ngomongin kita, para istri, kalau istrinya zolim dan nyakitin suaminya. Gimana ngomonginnya, Ustaz? Wahai wanita bumi, jangan kau sakiti, jangan kau zolimi suamiku,
karena waktumu bersama dengan laki-laki itu tidaklah lama, sebab sebentar lagi laki-laki itu akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Bu. Jadi ternyata ibu jadi soleha itu bikin iri bidadari surga. Ibu bikin salah buat suami, ya, melakukan dosa sama suami, ibu dijelek-jelekin sama bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ustadz ngebelain para suami? Enggak. Saya lagi ngejelasin kondisi dan situasi di dalam surga. Nah, penjelasan berikutnya, suami istri yang soleh dan soleha ini masuk surga. Ya, dibikin sebuah istana. Itu untuk istri yang solihah. Terbuatnya dari emas istana. Sedangkan bidadari surga, Pak, tidurnya di dalam kemah. Tahu kemah kan? Nah, jangan bayangin kemah kayak yang di bumi. Cuman gambarannya, yang namanya tidur di kemah itu tidak lebih nyaman, tidak lebih indah daripada yang di istana. Iya, ibaratnya gini. Tidur di rumah gedong. Kasurnya king size, ya, ruangannya ber-AC. Kalau mau mandi pakai air anget. Yang satu tidurnya di kemah, alasnya pakai karpet, ya kan? Kalau kena angin, masuk angin, kan gitu, dan lain sebagainya. Cuman memang nggak bisa disamakan seperti itu. Saya cuman mengilustrasikan yang paling gampang. Kenapa? Karena nanti istri di dalam surga tidak akan pernah cemburu lagi sama sekali. Nggak cemburu. Bapak ketemu istri, ini sekarang ada yang usianya udah 60 tahun, 70 tahun juga ada, ya. Udah mulai pada keriput, Pak. Nanti istri di apa namanya? Di surga itu umurnya 30-an tahun. Jadi waktu energinya ibu jaya-jayanya, sehat-sehatnya ibu. Cantik, bahkan ibu dibuka di surat Ar-Rahman, ada penjelasannya. Bidadari-bidadari surga itu betisnya transparan. Pak, bidadari surga betisnya transparan. Betisnya transparan. Itu kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan kebayang, ibu nanti semuanya, teteh-teteh juga cantik, istimewa, gak ada yang jelek, semuanya muda, semuanya sehat. Dan gak ada yang namanya jomblo di dalam surga, itu gak ada. Dan gak ada yang namanya janda di dalam surga, itu gak ada. Gak ada, sama sekali gak ada, Pak. Semuanya perawan. Berulang kali berhubungan badan sama suami tetap perawan. Pertanyaan saya, pengen nggak sih ngerasain kenikmatan seperti itu? Nah, pertanyaan saya selanjutnya, cukup nggak bekal kita? Itu pertanyaannya. Laras kan, Bu? Bekal kita udah cukup belum? So, saya mau tanya, Bapak Ibu, ayo, mau masuk surga langsung atau masuk surga tapi transit? Langsung. Pertanyaan saya, bekalnya sudah cukup belum? Nah, itu kenapa Allah masih kasih kita hidup hari ini. Artinya Allah pengen kita masih 1000 lagi, lebih santai lagi, misalkan gitu. Salah. Masih 1000 lagi, lebih santai lagi, misalkan gitu. Salah. Justru kematian itu nomor cabut. Siapa aja bisa diwafatkan oleh Allah hari ini, besok, lusa, atau nanti malam. Terserah Allah. Nah, tugas kita adalah, pertanyaannya begini, kalau Allah wafatkan hari ini, kira-kira saya teh punya bekal apa buat menghadap Allah? Dan Allah teh baik sama saya, Allah teh sayang sama saya, Allah banyak kasih rezeki buat saya, nikmatnya tidak ada batas, dan gak ada yang dikurangin walaupun saya bermaksiat kecuali keberkahan. Kira-kira saya udah punya bekal apa untuk ketemu Allah? Itu Ibu. Jadi akhirnya capek lelahnya kita itu nggak sia-sia. Capek ngawas, capek tahajud, capek sholat 5 waktu, bapak kerja, ya, gelap ketemu gelap. Kadang ada yang harus berjauhan sama istri dan anak-anak kan, Pak.
Mungkin ada di antara teman-teman kerja kita yang harus berjauhan sama istri dan anak. Kenapa? Karena tugas dari kantor mengharuskan berangkat keluar kota. Yang awalnya mungkin hanya sebulan 2 bulan, ternyata diperpanjang jadi 6 bulan. Diskusi sama istri, mah gimana ya? Di sono mesnya cuma 1 kotak. Mau bawa mamah sama anak-anak, bingung. Tapi bapak nggak bisa jauh-jauh sama mama, sama anak-anak. Akhirnya apa? Sama-sama belajar untuk berkorban. Itu pak. Kalau niatnya salah, nggak dapat An-Nawawi. Pembahasan pertama tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ustadz, nah ini dipelintir sama sebagian orang. Berarti kalau selingkuh niatnya ibadah sama Allah, bener dong? Ya salah. Salah. Kenapa Pak? Ibu, punten, ini jadi hadis. Hadis dari, bukan jadi hadis, ini hadis dari Nabi SAW. Kalau ada laki-laki perempuan merusak hubungan suami istri yang baik-baik saja, 2 orang pelakunya ini, baik seorang laki-laki atau seorang perempuan, kata Nabi diancam, tidak termasuk golongan umatku. Ngeri kan ancamannya? Kalau dikatakan sama Nabi tidak termasuk golongan umatku, berarti tempatnya di surga apa neraka? Ditenggelamin di neraka dan masuk dalam kategori orang-orang yang fasik, munafik, dan kafir. Ingkar kepada Allah, menyalahi aturan-aturan Allah. Hati-hati. Tapi dah Ustadz, ada orang yang awalnya selingkuh, istrinya pisah, nih yang selingkuh ini nikah, hidupnya makin mewah, ya, berkecukupan, gak kurang sama sekali. Jawabannya sederhana, jangan iri sama pelaku maksiat yang seolah-olah dicukupkan hidupnya oleh Allah, karena itu namanya istidraj. Udah ngeri tuh kalau itu. Apa maksudnya? Diberikan semuanya di bumi, tapi nanti di akhirat bubuk. Jadi intip dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lagi kalau berdua pelaku selingkuh ini dulunya kemudian taubatan nasuha, hijrah, minta maaf sama orang-orang yang sudah terzolimi, kemudian ekonominya membaik, itu rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ternyata setelah itu si suaminya sering ke masjid, kegiatan sosialnya baik, istrinya menutup aurat dengan sempurna, ya, nggak sumbar auratnya dan lain sebagainya, itu beda lagi. Itu rahmat dari Allah, karena Allah perbaiki kehidupannya setelah bertobat dengan taubatan nasuha. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, yaitu orang-orang yang ketika salah bertobat kepada Allah. Boleh saya nanya ibu, bapak, boleh ngacung, siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Nah, nggak ada ya. Nah, ayat ini berlaku untuk saya dan kita. Kata Allah, illa man taba, kecuali orang-orang yang setelah berbuat salah dia bertobat kepada Allah dan kemudian menaikkan keimanannya dengan cara terus beramal soleh, berbuat baik, sholat tahajudnya dikerjakan, duhanya dijaga, 5 waktunya di masjid, sedekahnya luar biasa, dan amal soleh yang lainnya. Lanjutan ayatnya, Allah akan berikan kehidupan yang hasanah. Jadi yang buruknya dulu diganti ibu dengan kebaikan. Contoh, ini sejalan dengan hadis Nabi. Orang-orang yang di masa jahiliyahnya dulu adalah orang-orang yang terpandang. Maka setelah hijrahnya, setelah berubah jadi seorang muslim, itu akan tetap terpandang. Contoh, Umar bin Khattab. Apa yang kita ingat sekarang tentang Umar? Pembelaannya pada agama Islam, ya kan? Jadi tameng buat di jalan Allah, berdampingan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, ya kan? Kemudian apa? Menjadi khalifahnya Allah
Kemudian apa lagi? Sekarang istirahatnya di samping makam manusia paling mulia di alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupakan sama dosanya, lupakan sama apa yang pernah dilakukan sama Umar bin Khattab dulu. Bahkan sahabat Nabi yang lain, panglima perang, diceritakan beliau ini saat berperang melawan Nabi nggak pernah kalah. Saat berperang bersama Nabi nggak pernah kalah. Siapa namanya? Tariq bin Ziyad. Tetap dijaga kemuliaannya. Alhamdulillah. Hari Kamis menjelang Jumat hujan. Ini 3 keutamaan hari ini, Pak. 1, bentar lagi sore, ba'da asar menjelang maghrib, itu diantara doa yang paling mustajab. 2, kita sedang di rumah Allah. 3, waktunya hujan. Nah, banyak-banyak tuh ngedoa. Doa kebaikan, doa biar istiqomah beramal soleh, doa agar dimudahkan sama Allah untuk husnul khotimah dan lain sebagainya. Ini istimewa, Pak, Ibu. Nah, saya lanjut. Kita nggak mau ketika pulang ke Allah besok jadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang nggak bawa amal apapun kecuali hanya penyesalan kita. Bahkan Ibu, Bapak, punten, ada di hadis yang lain, jadi penghuni surga itu banyak yang nyesel. Bukan karena nyesel dimasukin sama Allah ke dalam surga, bukan. Nyesel amalannya tidak bisa maksimal. Contoh, aduhai, kalau seandainya dulu pergi ke masjidnya yang lebih jauh, pahalanya makin besar. Berarti tempat surganya makin tinggi. Aduhai, dulu seandainya saya sedekah dengan harta terbaik, maka pasti saya akan mendapatkan balasan surga yang lebih tinggi. Jadi bukan nyesel masuk surganya, tapi nyesel karena beramalnya masih seadanya. Belum maksimal, Pak. Tahajudnya mungkin masih bolong-bolong, duhanya masih jarang-jarang, sedekahnya juga seadanya, ngaos Qur'annya juga terbata-bata, sholat 5 waktu dijaga, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak bisa kita maksimalin. Kata penghuni surga, aduh, rugi kalau seandainya dulu tahu, ya, surga itu seindah ini, senikmat ini, saya akan bersedekah lebih banyak, saya akan ke masjid lebih jauh, dan lain sebagainya. Itu nanti terjadi, Bu, Bapak. Kalau penghuni neraka, gimana? Salah satunya di Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 27 sampai 29. Apa kata Allah? Aduh, ya Allah, celaka saya. Coba kalau dulu saya nggak berteman dengan si Anu, tidak berteman dengan si Anu, pasti saya tidak akan berada di dalam neraka jahanam ini. Kalau penghuni surga, mereka menyesali karena amalnya kurang banyak. Kalau penghuni neraka, salah satu penyesalannya karena salah pilih teman. Tuh, hati-hati. Makanya Nabi sampai bilang, kualitas keimanan seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Jadi kalau temenannya sama orang-orang yang ahli masjid, ahli sedekah, pasti iri, pengen ikut-ikutan baik. Tapi kalau temannya sama ahli maksiat, pasti bakal ke bawah ikut-ikutan maksiat. Contoh, Ibu lagi ngariung. Ceritanya halal bihalal. Ibu sudah ngaos. Selama ini belajar untuk menjaga lisan. Duduk celek sambil makan. Orang yang di sekitar kita ada 4 orang, 6 orang lagi ngagosip. Pertanyaan saya, sok ke bawah tuh? Oh sok. Nah eta maksudna. Iya kan? Akhirnya jadi orang yang muflis nanti. Kenapa? Karena yang kita gosipin ini kita nggak pernah minta maaf sama orangnya. Kan Ustadz, saya udah tobat sama Allah. Betul. Harus jadi catatannya begini. Kalau dosanya sama Allah, taubatan nasuha, selesai semuanya. Tapi kalau dosanya sama sesama manusia,
wajib minta maaf. Ustadz, tenang. Insya Allah saya bakal minta maaf. Iraha ibu, habis sholat id. Habis sholat id, bener kan? Dan itu salam-salamannya cuman ketemu habis sholat. Itu juga salaman minta maafnya cuman basa-basi. Betul kan? Dan Allah tahu siapa yang jujur minta maaf dan siapa yang cuman basa-basi. Makanya salah satu syarat diterimanya dosa kita, taubatnya kita sama Allah Subhanahu wa taala adalah saat meminta maaf dilakukan dengan tulus. Sanes tulus penyanyi ya. Jadi tulus, ikhlas. Ustadz, saya pernah minta maaf sama orang tapi malah dicaci maki sayanya. Terus orangnya nggak mau maafin saya, kumaha. Nah, ibu, bapak, kalau kita udah minta maaf sama orang yang mencaci maki kita, orang yang marah sama kita, orang yang nggak mau maafin kita, saya titip pesan, baik. Iya kan? Itu urusan dia sama Allah. Iya kan? Tugas kita sudah selesai. Ngapain? Minta maaf secara tulus langsung sama orangnya. Kalau orangnya belum mau maafin kita, biarin. Itu urusannya dia sama Allah. Kita nggak bisa maksa. Orang harus memaafkan kita. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk minta maaf saat salah kepada orang lain. Itu poinnya. Biar apa? Biar kita nggak capek ketika nanti di padang mahsyar, di yaumil mizan dan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Capek gimana Ustaz? Nggak dapat apa-apa karena perbekalannya dipindahin ke orang lain. Jadi kalau ada yang fitnah kita, Pak, ada yang mencaci maki kita, ada yang mencela kita, ya, Ibu juga sama. Ucapin terima kasih sama orangnya. Kenapa? Dapat transferan pahala secara gratis. Dapat transferan pahala secara gratis. Capek nggak kita akhirnya? Enggak. Kenapa kita capek? Kenapa kita lelah dalam menjalani hidup? Karena sering ikut campur apa yang udah diatur sama Allah. Apa contohnya? Ikut campur segala sesuatu yang diatur sama Allah. Satu, banyak orang yang stres tentang hal rizki. Betul? Kedua, banyak orang yang stres dalam hal jodoh. Punya anak udah gadis, umurnya udah panjang, belum ketemu jodoh, stres. Datang ke Ustadz minta amalan, cik atuh ah. Nah ibu, dan anak saya belum nikah-nikah. Stres kan, capek kan, lelah kan. Tapi sedikit orang yang gelisah tentang mati. Betul? So, kalau ada yang meninggal, ini masjidnya namanya Masjid Al-Kausar. Al-Kausar. Namanya udah kayak nama telaga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang sekali minum gak akan pernah aus selamanya. Toa masjid ini bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dikabarinnya hari Jumat, habis sholat Jumat, kita ngedenger, ya Allah, meninggalnya hari Jumat, si bapak eta orang soleh, suka sedekah dan lain sebagainya. Ya Allah, saya pingin diwafatin husnul khotimah lagi ibadah di hari Jumat. Merinding saya. Pertanyaan saya, pernah kepikiran begitu? Hampir nggak pernah. Tapi giliran orang kaya, heran, udah beli mobil lagi aja. Stres kan? Sama rezeki orang, betul kan? Terus jodoh, nah suamina kasep tapi istrinya mah camerong gitu. Misal, ya di sini nggak ada ibu. Kan kita iri, dipelet juga nama gitu.
Langsung kan pikirannya kemana-mana. Terus apalagi kalau suaminya ramah, baik, dan lain sebagainya. Oh, makin stres itu. Kebanyakan dari kita tuh stres di dua hal ini. Untuk urusan rezeki, untuk urusan jodoh, banyak yang stres. Tapi tidak ada yang stres, dan hanya sedikit yang stres untuk urusan mati. Pernah nanya nggak? Atau pernah berpesan nggak begini? Saya pernah berpesan, istri saya pernah berpesan sama saya pernah berpesan sama istri saya. Seperti pesannya Rasulullah sama Aisyah, salah satunya. Apa kata Rasulullah? Kalau aku meninggal, nanti yang mandiin kamu. Ke siapa? Ke Aisyah. Maka nanti ketika kamu meninggal lebih dulu, yang memandikan kamu adalah aku. Kata siapa? Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, pernah berpesan begitu sama suami? Belum pernah. Kenapa? Pada takut mati. Leres? Betul kan? Kebanyakan dari kita takut mati. Padahal mati itu pasti. Akhirnya apa? Banyak dari kita yang capek untuk urusan rezeki, ya, dan urusan jodoh. Di tempat yang lain ada yang sampai ngedatengin dukun buat cari jodoh. Iya kan? Pakai apa? Pakai pelet, pakai pengasihan, ya kan? Pakai susuk dan lain sebagainya. Betul kan? Tapi giliran ditanyain, "Ai, kamu udah siap mati?" Aduh. Jangan ngomongin mati dulu deh. Iya kan? Jangan ngomongin mati dulu. Padahal apa? Salah satu rezeki yang Allah bakal turunin dan salah satu jodoh yang pasti datang dalam kehidupan kita adalah kematian. Cuman kita lupa. Dan banyak dari kita rezeki itu hanya sekedar uang. Ibu bapak sehat itu rezeki. Ibu bapak tiasa sholat itu rezeki. Tiasa ngaos itu rezeki. Punya pasangan itu rezeki. Ada rumah itu rezeki. Bapak punya pekerjaan itu rezeki. Bisa silaturahmi itu rezeki. Anak bager, pinter, soleh, solehah itu rezeki. Jadi rezeki itu nggak hanya uang. Tapi kehidupan kita adalah pemberian dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal jodoh, kan jodoh kita satu di antara dua kalau di bumi. Apa? Apakah lawan jenis yang akan jadi pasangan kita atau kematian? Mana yang lebih dulu? Wallahu alam. Pernah ngelihat ibu anak masih gadis, masih bujang meninggal, bapak? Banyak banget. Bahkan di beberapa tempat ada anak-anak yang soleh, ya kan, qadarullahnya harus wafat di usia yang jauh lebih muda. Punten, pernah ngeliat tetangga kita, saudara kita, kerabat kita yang maaf punten keguguran? Pernah ngedengar, ngeliat bapak? Nah, ada berita baik dari Nabi SAW. Anak yang lahir sebelum usianya dan qadarullahnya harus wafat, bahasa medisnya disebut dengan keguguran, itu diambil oleh Allah, dibesarkan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau saya ketemu teman-teman, sahabat, jamaah saya yang ternyata qadarullah istrinya keguguran, Pak, saya nggak bakalan bilang sing sabar. Mereka udah sabar. Jadi nggak usah ngomong kalian soleh dan soleha, nanti anak kalian yang ngejemput di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi punya investasi. Makanya ngedatengin mereka itu jangan bilang sing sabar, sing kegentosan, itu benar, kalimatnya benar. Tapi orang-orang yang lagi kena musibah seperti itu, Pak, itu bukan butuh dikuatkan dengan kalimat sabar. Dari tahu suaminya kalau istrinya keguguran, istrinya tahu itu pendarahan, mereka sudah berusaha untuk menyabar-nyabarkan hati. Kenapa? Buah hati yang dinanti bertahun-tahun harus diambil oleh Allah. Mereka udah sabar. Maka ketika kita datang, hibur dengan apa? Dengan berita gembira dari Nabi kepada kita sebagai umatnya.
tinggal kita soleh dan solehah sebagai orang tuanya, karena insya Allah anak itu yang bakal ngejemput kita buat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadisnya, ada seorang anak yang disuruh masuk surga sama Allah. Nggak mau, aku lagi mau nungguin ayah dan ibu. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Nggak mau, aku lagi nungguin ayah dan ibu. Ketiga kali, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Nggak mau ya Allah, izinkan aku membawa dan mengajak orang tuaku masuk ke dalam surga. Siapa? Itulah anak-anak kita. Nah, anak itu bukan hanya yang keluar dari rahim ibu. Anak-anak asuh, ya, anak-anak asuh. Anak-anak yatim yang kita biayain sekolah, yang sering kita kasih santunan, itu anak-anak kita juga. Cuman bukan anak biologis, disebutnya anak ideologis. Anak yang kita didik tapi tidak lahir dari rahim kita. Itu semua bisa jadi bekal-bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal capeknya kita niatnya benar untuk bikin seneng Allah. Untuk bikin seneng Allah, bukan cari muka sama manusia. Kenapa? Capek kalau cari muka sama manusia. Punten, masjid ini misalkan lagi direnovasi, udah nggak ada yang perlu direnovasi, sebetulnya udah bagus. Contoh aja, datang satu mobil dolak isinya semen beberapa puluh sak semen. Ngomong sama DKM-nya, Pak, abi bade nitip kanggo masjid, tulis aja nama hamba Allah, tapi dalam kurung nama abinya. Ada yang begitu? Ada. Betul Pak Wahyu, ada ya? Ada banyak. Bahkan sama DKM-nya, karena niat DKM juga baik, ngejaga apa? Ngejaga hati para jamaah lain yang sudah bersedekah gitu ya. Ditulislah hamba Allah. Begitu diumumin Jumat, ya kan? Nah, nggak ada nama saya, semuanya hamba Allah. Datang ke DKM, Pak, kenapa semuanya hamba Allah, nggak ditulis nama saya? Bapak, punten, biar ngejaga hati orang-orang yang lain. Ih, kan kalau ikhlas mah itu masing-masing. Cenah gitu ya. Padahal apa? Tidak membuka ruang untuk ria itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kenapa? Biar kita tidak ngerasa capek karena berekspektasi. Contoh, ibu sebagai istri masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah, capek semuanya. Tapi kalau diniatin buat ibadah sama Allah, buat teteh-teteh yang masih sendiri, ini jadi pelajaran. Kalau diniatin ibadahnya buat Allah, apa yang terjadi? Gak bakalan ngerasa capek, gak gampang tantrum, gak gampang lelah. Kenapa? Biarin aja deh, suami saya emang gak bisa selalu berterima kasih, tapi ngelihat makannya lahap, saya teh udah seneng. Yang penting Allah makin sayang sama kita. Gak stres kan Bu? Enggak, kenapa? Karena yang dikerjain gak sia-sia. Nah, dari sini kesimpulannya, satu, biar hidup kita nggak sia-sia dalam capek dan lelah selama ini. Satu, pastikan niatnya selalu dijaga dan benar untuk nyenengin Allah. Itu yang pertama. Jadi bukan buat nyenengin siapapun. Bapak-bapak di kantor, ya, kelihatannya disiplin, berangkat tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Ketika harus lemburan, ternyata kita kerjain. Hati-hati Pak, ketika sampai di rumah, Bapak juga harus tetap menjadi laki-laki yang disiplin dan menyenangkan buat keluarga di rumah. Kenapa? Kalau ternyata yang di rumahnya beda, berarti kita kerja hanya untuk cari muka karena takut kepada atasan, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sampaikan, Quran Surat At-Taubah ayat 105, bekerja itu perintah dari Allah. Maka kata Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang bekerja sama kalian, itu akan bersaksi di hadapan Allah. Jadi jujurnya kita kerja, teman-teman kita cerita nanti. Cerita sama siapa? Sama Allah. Rekan-rekan kerja kita, bawahan kita, atasan kita, semuanya cerita sama Allah.
Dan Allah nggak bisa dibohongin. Ibu-ibu juga sama. Bunda-bunda atau ibu-ibu yang ikut membantu mempersiapkan acara ini. Itu kan jadi amal soleh. Atau pengawasan yang lain, ya, solawatan yang lain, atau ada acara tahlil dan lain sebagainya. Itu amal soleh. Pertanyaannya gini, kita ngerjain itu semuanya karena kesadaran ada pahala di dalamnya, atau karena ketidakenakan karena itu tetangga, atau karena nama kita ada di dalam susunan panitia. Allah tahu itu. Dan nanti orang yang kerja sama kita itu bakal ngasih penilaian, cerita sama Allah. Ya Allah, dia mah amanah. Dia nggak pernah curang. Dia jadi pemimpin-pemimpin yang disiplin, pemimpin yang amanah dan lain sebagainya. Cerita, Pak. Satu sama lainnya. Akhirnya apa? Capek dan lelahnya kita diapresiasi sama Allah karena niatnya benar, akhirnya mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi biar capeknya kita nggak sia-sia, niatnya kudu benar. Yang kedua, harus punya ilmu. Jadi kalau niatnya udah kita coba lillahi ta'ala, ya, tapi kalau nggak punya ilmu, maka nanti bakal ada peluang untuk kita salah. Apa maksudnya? Contoh gini. Ada orang masuk kampus 1 semester, 6 bulan, ikut belajar, Bu. Ikut ujian. Dia bilang sama teman-temannya, saya niat sekolah lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Kenapa? Karena pengen bikin orang tua saya bahagia. Tapi begitu yang lain dapat nilai ujian, si orang ini nggak dapat nilai ujian. Kenapa? Ternyata usut punya usut, dia masuk untuk kuliah tapi tidak terdaftar. Berarti kan harus punya ilmu. Apa maksudnya? Kalau pengen ikut sekolah, dapat ilmu, dapat nilai, dapat ijazah, ya, maka ilmu yang harus kita tahu apa? Harus daftar dulu. Kan itu. Jadi biar nggak salah apa yang kita lakukan. Sama. Ibu sholat, bapak sholat, puasa nanti di bulan Ramadan, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, sedekah, ngaji Quran, dan lain sebagainya. Tapi Kela, boleh saya nanya? Kapan terakhir khatam Quran? Sasi saum? Sasi saum. Yuk, bareng-bareng ucapin kalimat yang keluar dari mulut saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bukan lagi heri. Beneran. Kenapa kalimat itu yang saya ucapkan? Berarti hati kita sedang mati. Karena nggak mau buka Quran. Cik, saya mau nanya. Seberapa sering buka media sosial? Hampir setiap jam kita buka media sosial. Buat yang punya media sosial, betul kan? Iya. Seberapa sering kita buka Quran? Jarang. Pertanyaan saya, media sosial kita bisa ngasih syafaat buat kita? Belum tentu. Belum tentu. Tapi Quran sudah jelas keluar dari lisan Rasulullah SAW bahwa Al-Quran yang kita baca, ya, kita pelajari, kita amalkan akan menjadi sahabat bagi kita nanti, memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, Ibu, Kenapa yang saya sampaikan pertama niat dan yang kedua adalah ilmu, ini berkaitan dengan Quran surat kedua ayat 38. Ini intisari dari kenapa Allah menciptakan kita di bumi. Kata Allah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kata Allah, Allah tuh pingin hidup kita tenang. Kenapa saya sebut tenang? Fala khaufun, itu tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih. Berarti orang yang nggak takut, orang yang nggak khawatir, orang yang nggak sedih adalah orang yang hidupnya tenang. Pertanyaannya, gimana caranya ya Allah biar saya hidupnya bisa tenang, tidak gelisah, tidak khawatir berlebihan, tidak takut sama sekali?
Kata Allah, "Faman tabi'a huda." Pakai Al-Qur'an. Kata Allah. Nah, dari sini kan dapat jawabannya, Pak. Kenapa hidup kita selama ini sering stres, sering capek, sering nyereh hati, sering kecewa? Gampang jawabannya. Karena kita hidup pakai media sosial, bukan pakai Quran. Leres kan? Gampang capek kan? Gampang stres kan selama hidup? Nah, kata Allah, dikoreksi hidup kita. Berarti kamu selama hidup, selama ini, gak pakai Quran ngejalanin hidupnya. Tapi, pakai standar media sosial. Apa kata orang? Dia bukan apa kata Allah. Makanya saya tanya tadi, Ibu, Bapak, kapan terakhir khatam Al-Quran? Punten, Bapak. Kebanyakan dari kita menganggap memberikan nafkah kepada istri dan anak, terutama kepada anak, sudah selesai, gugur tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Salah. Yang akhirnya apa? Memberikan beban pengasuhan pendidikan anak kepada ibu. Ketika anaknya salah, ibu yang dimarah-marahin. Salah, Pak. Kalau bahasa Al-Quran, ya, yang menjadi pendidik utama keluarga adalah seorang ayah laki-laki. Itu kenapa ayatnya dibuka dengan kalimat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diberikan amanah untuk apa? Untuk menjadi bukan hanya pemimpin, tapi pemimpin yang memberikan keteladanan buat keluarganya di dalam rumah. Berarti sebagai seorang suami, dia punya kewajiban belajar ilmu agama karena punya kewajiban untuk mendidik keluarganya di dalam rumah. Itu bahasa Quran. Apa dampaknya? Ketika seorang suami ikut terlibat dalam pendidikan buat anak-anaknya, maka rumah tangganya sakinah, bahagia, gak gampang apa? Dirusak sama orang lain. Kenapa? Karena pondasinya kuat, benar berdasarkan hudan Al-Quran. Saya perkuat nih ya. Saya perkuat. Saya mau tanya, Ibu, Bapak, nih sedikit lagi kita habis. Saya mau tanya, kita pengen hidupnya bahagia atau susah? Jujur, pengen hidupnya bahagia atau susah? Oke, yang kita dapat selama ini dari Allah itu kebahagiaan atau hanya kesenangan? Bingung. Bingung. Saya tahu pasti bingung. Apa bedanya kesenangan sama kebahagiaan? Kebahagiaan itu muaranya ada pada hati kita dan fokusnya pada akhirat, amal soleh. Itu kebahagiaan. Kesenangan sifatnya duniawi. Contoh, punten. Punya suami yang ganteng, itu kesenangan, Bunda. Kenapa saya katakan kesenangan? Karena Bunda pasti akan nyereh hati, kecewa, ya kan? Sakit hati, kecewa, terluka ketika suaminya selingkuh. Itu kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan, suami yang ganteng itu ngerti ilmu agama, bisa memuliakan istrinya, ya, taat kepada Allah, itu kebahagiaan. Nah, bisa ngebedain? Jadi kesenangan itu sifatnya kebendaan. Nah, Ibu, saya mau tanya, ada berapa banyak gamis di rumah? Seernya, oke. Itu kesenangan. Tapi kalau gamis yang setiap pengawasan itu seragamannya gentos, ya, ganti dan lebih baru, itu jadi kebahagiaan. Kalau dipakai buat ngaos. Terlebih, kalau punya prinsip, beli satu harus keluar. Beli dua harus keluar. Maka itu jadi amal soleh. Itu kebahagiaan. Bapak-bapak kerja, punya karir, punya kedudukan dan pangkat. Itu kesenangan. Kesenangan. Tapi,
kalau karirnya kita membuat kita makin dekat sama Allah, itu kebahagiaan. Nah, dari sini tergambar ya, rumah yang bagus, ya, bata, tembok, punya kendaraan, roda 2, roda 4, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada pekerjaan, ada nafkah, ada gaji setiap bulannya, itu hanya kesenangan. Tapi kalau rumahnya itu ada lantunan ayat suci Al-Quran, anak-anaknya mau main ke masjid kayak anak-anak kita di luar, ya. Kemudian suaminya dekat sama Allah, ibadahnya terjaga, istrinya menutup aurat, kendaraannya mengantarkan dia untuk berbuat baik dan beramal soleh, itu kebahagiaan namanya. Itu kebahagiaan. Kenapa? Tujuannya akhirat, nilainya ibadah di dalamnya. Jadi itu cara kita untuk membedakan apa yang dimaksud dengan kesenangan, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Contoh terakhir, kan banyak orang-orang dari luar kota main ke Bandung Selatan atau Bandung Utara. Bandung Selatan, Pangalengan, Ciwidey. Bandung Utara, Lembang. Pertanyaan saya, mereka macet-macet setiap weekend, berangkat hari Jumat, pulang hari Ahad. Macet, pasti macet. Tempat wisata, rame. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka mencari kebahagiaan atau hanya kesenangan? Kejawab. Itu maksudnya. Karena cuma untuk memuaskan sesaat. Punya mobil bagus, ya, seneng kan? Happy kan? Iya, tapi begitu udah 5 tahun, ya, udah mulai ngadat, ambek kita. Kesenangannya nggak sama. Itu. Nah, saya mau nyampein sebagai penutupnya. 2 poin saja yang saya titipkan, niat yang benar dan ilmu yang baik. Untuk apa? Agar setiap lelah dan capeknya kita nggak salah arah, tapi justru malah masuk dan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup ini, Bunda. Kenapa? Tadi saya katakan, "Famang tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun." Di sini disebut kata hudan. Hudan itu adalah Al-Quran. Kenapa orang-orang yang pakai Al-Quran dijaminkan sama Allah hidupnya tenang? 1, Quran surat kedua, ayat kedua, yang kaitannya dengan Quran surat kedua, ayat 189. Yuk kita buktiin bahwa apa yang disampaikan Allah itu benar. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kata Allah, kalau kamu mau jadi orang yang bertakwa, maka hiduplah pakai Al-Quran. Kenapa orang-orang yang dekat sama Al-Quran itu jadi hamba yang bertakwa? Apa sih ciri dari orang yang bertakwa itu? Dijawab sama Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka hidupmu pasti bahagia. Jadi semua nikmat Allah membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun setiap nikmat dan amanah yang Allah berikan, teteh-teteh yang masih sendiri, nikmat sendiri. Ibu-ibu yang punya anak gadis masih sendiri, jangan disuruh pacaran. Kenapa? Kenapa jangan disuruh pacaran? Karena ketika seorang anak perempuan keluar rumah sama laki-laki yang bukan mahramnya, setiap langkah dari anak itu berarti setiap langkah ayahnya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Baru tahu kan? Dah Ustadz, kalau nggak pacaran susah. Gimana cara kenalnya? Gampang, besanan sama besti. Iya kan? Besanan sama besti, kan udah tahu rumahnya di mana, keluarganya kayak gimana, simple. Lihat para sahabat dulu menikahkan anak-anaknya dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat yang lain. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Tapi dah Ustadz, anak saya di Bandung kuliah. Kumaha? Saya nggak bisa ngejaganya. Titipin sama Allah dan ingetin anaknya perempuan. Teteh, Neng, hati-hati, jaga diri, jangan mau tergoda buaya-buaya buuk na hidung. Yang apa? Assalamualaikum teteh, gitu ya, gitu. Itu ibu harus ngasih tahu. Bapak juga bilang, kenapa? Nah,
Kalau kamu pacaran, maka sama dengan mendorong dan mengantar bapak masuk neraka. Selesai. Nangis anak itu, takut pasti. Ketika ada yang coba untuk ngajak pacaran, Kang atau AA, punten, saya nggak mau pacaran. Kalau mau sama saya, sok datangin bapak saya, karena pacaran hanya mengantarkan perempuan dan juga keluarganya menuju jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita nggak ngapa-ngapain, katanya begitu. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Betul kan? Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Masing-masing aja. Nggak usah teleponan setiap hari, WA-an setiap hari, gitu kan? Dan lain sebagainya. Jangan. Karena apa? Kebahagiaan itu hadir kalau kita mau taat sama Allah. Dan pakai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Biar apa? Saat kita beramal, nggak salah niat, dan kita punya ilmu, akhirnya amal yang kita kerjakan benar, diterima Allah, jadi amal soleh buat kita, sehingga Allah sayang sama kita. Segala lelah dan capeknya tidak dipindahkan kepada orang lain, tapi justru lelah dan capek karena lillah mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan silaturahmi hari ini. Semoga berkenan ibu bapak semuanya, dan semoga bisa menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, mangga bebas. Kalau mau bertanya mangga silakan. Semoga bisa jadi kebaikan dan amal sholih. Hadanallahu wa ikum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.